Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Senin, 8 Juni 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 17, ayat 1-6. Sekali peristiwa, Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan pertama, ketika Elia disuruh Tuhan untuk ke tepi sungai Kerit, Tuhan telah berjanji untuk selalu memenuhi kebutuhan Elia.
Tuhan yang kita ikuti dan kita sembah selalu memberikan kebahagiaan sejati, selalu mengajarkan kepada kita jalan kebenaran menuju kebahagiaan, karena Tuhan tidak menginginkan seorang dari anak-anaknya binasa. Bahkan, Ia rela mengorbankan nyawanya supaya orang menjadi percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita kembali membaca perikop tentang sabda bahagia pada bacaan Injil, kita seakan diajak untuk berani meredam dan mengorbankan ego kita. Dengan demikian, jika setiap orang berani melakukan untuk meredam dan mengorbankan egonya, maka dunia kita akan dipenuhi oleh orang-orang yang rendah hati dan selalu berusaha untuk memberikan kebahagiaan bagi sesamanya. Sabda bahagia mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang sejati dan bukan kebahagiaan yang semu. Sabda bahagia mengajarkan supaya semua orang mencapai kebahagiaan, bukan merenggut kebahagiaan orang lain. Maka, setiap orang yang mengupayakan kebahagiaan sesama justru harus didukung, dan justru mereka yang mengancam kebahagiaan orang lain harus dihindari. Inilah tantangan sekaligus kesaksian kita sebagai para pengikut Kristus. Kita diminta untuk mendengarkan dan mewujudkan sabda bahagia dalam hidup kita sehari-hari. Ya Tuhan yang penuh cinta dan belas kasih, ajarilah kami umat-Mu untuk selalu dapat melaksanakan sabda bahagia dalam hidup kami sehari-hari. Amin.